Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Lestari dengan NIM 1901118 dari kelas 4D PGSD. Pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Pada pembahasan yang pertama di sini ada pengertian. Nah, secara umum pengertian karakteristik inovasi pendidikan dapat diartikan berdasarkan kata karakteristik dan inovasi pendidikan. Karakteristik adalah ciri khas atau bentuk, watak, atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, atau bisa disebut juga dengan masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk menciptakan tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Strategi inovasi pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial, tetapi tergantung pada ketetapan penggunaan strategi itu sendiri. Untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini dikarenakan suatu strategi pendidikan memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Karena sebenarnya strategi pendidikan itu terletak pada kontinuum dari tingkat yang paling lemah atau sedikit, tekanan paksaan dari luar, dan ke arah yang paling banyak atau yang paling kuat. Nah, lalu pembahasan yang kedua yaitu macam-macam strategi inovasi. Ada berapa sih macam-macamnya? Nah, di sini ada 4 macam strategi inovasi. Yang pertama itu ada strategi fasilitatif. Pada strategi ini yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, perlu mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya target perubahan atau tujuan dari pendidikan tersebut. Lalu, bersedia menerima bantuan dari luar. Memiliki keinginan berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Dengan adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, maka perlu adanya perubahan atau pembaharuan kegiatan belajar mengajar. Jika dibutuhkan untuk keperluan tersebut, digunakan pendekatan fasilitatif ini, berarti yang mengutamakan program pembaharuan itu dengan menyediakan berbagai macam fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan. Tetapi, fasilitas dan sarana itu tidak akan bermanfaat dan menunjang pada perubahan jika para guru atau tenaga pendidik tidak memahami masalah pendidikan yang dihadapi. Yang kedua, ada strategi pendidikan. Perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali atau biasa disebut dengan re-education, dengan menggunakan strategi pendidikan untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga ada strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang sudah direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Nah, pada strategi ini dapat berhasil berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat. Lalu yang keempat ada strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan pada pendidikan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.